warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Anak-anak, hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran biologi. Ya. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa agar kegiatan pembelajaran hari ini dimudahkan dan dilancarkan. Kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua Bu. Oh, masuk semua ya? Iya. Ya. Syukurlah kalau masuk semua. Kalau begitu kita lanjutkan pembelajaran hari ini saja ya. Ini kita akan membahas tentang materi aliran energi ya. Masih dalam materi ekosistem atau ekologi. Baik anak-anak, masih ingat dengan materi pelajaran kita minggu yang lalu? Masih. Coba Rosna, materi apa kita kemarin bahasannya? Mengenai komponen ekosistemnya Bu. Komponen ekosistem. Devi, masih ingat? Masih Bu. Apa? Kalau nggak salah ada yang biotik sama abiotik Bu. Oh iya, berarti jawaban Devi sama Rosna masih nyambung dan masih ingat ya materi kemarin tentang komponen ekosistem ya. Komponen ekosistem terdiri dari komponen abiotik dan komponen biotik. Iya, komponen abiotik itu terdiri dari apa saja? Air, Suhu. Itu komponen abiotik apa biotik, Rosna? abiotik, Abiotik. Air, suhu, apalagi kelembaban. Terus apa lagi? Tanah. Ya. Kalau komponen biotiknya apa? Komponen biotiknya tumbuhan. Terus apa lagi? Hewan. Terus apa lagi? Manusia. Bagus. Kalian masih mengingat materi pembelajaran minggu kemarin. Dari pembelajaran ini nanti setelah kalian belajar tentang aliran energi, kalian diharapkan nanti dapat menjelaskan apa itu aliran energi, kemudian juga dapat menjelaskan apa saja yang termasuk dalam aliran energi. Anak-anak, dalam kesempatan ini nanti Ibu akan memberikan penilaian dalam dua bentuk penilaian. Yang pertama penilaian kelompok dan yang kedua adalah penilaian individu ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan buat kelompok ya. Kemudian Ibu bagikan KPD-nya untuk dikerjakan nanti secara berkelompok setelah nanti melihat tayangan video ya. Iya Bu. Ya, silakan diambil. Sudah semua ya, pegang LKPD-nya. Sudah Bu. Silakan kalian siapkan alat tulis dan buku paketnya, kemudian LKPD-nya dilihat. Nanti kalian perhatikan tayangan video dan amati ya. Setelah nanti kalian mengerjakan LKPD, kalian nanti maju ke depan untuk mempresentasikan masing-masing kelompoknya ya. Ya. Mari kita sama-sama saksikan videonya. Aliran energi dalam ekosistem. Aliran energi adalah rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain, dimulai dari sinar matahari lalu ke produsen, konsumen, sampai ke pengurai di dalam tanah. Nah, aliran energi dalam ekosistem yang akan kita bahas, yang pertama ada rantai makanan, yang kedua ada jaring-jaring makanan, dan yang terakhir ada piramida makanan. Nah, kita mulai dari rantai makanan. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup secara linear untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, rantai makanan juga dapat diartikan sebagai tingkatan atau urutan makan dan dimakan.
antara makhluk hidup. Sebagai contoh, di sini ada tanaman padi. Tanaman padi berkedudukan sebagai produsen atau tingkat trofik 1. Nah, kemudian tanaman padi dimakan oleh tikus sebagai konsumen pertama atau tingkat trofik 2, dan kemudian tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen yang kedua, dilanjutkan ular dimakan oleh elang sebagai konsumen ketiga, kemudian elang mati yang selanjutnya diuraikan oleh dekomposer atau pengurai. Nah, hasil dari penguraian inilah berupa zat mineral yang akan meresap ke dalam tanah. Zat mineral tersebut akan diambil kembali oleh tumbuhan. Nah, inilah yang disebut dengan rantai makanan. Nah, kemudian yang kedua ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Berdasarkan gambar di samping ini, terlihat bahwa beberapa rantai makanan yang sederhana dapat membentuk rantai makanan yang rumit dan kompleks. Semakin rumit suatu rantai makanan, bisa dikatakan bahwa ekosistem tersebut berada dalam keadaan seimbang. Hal ini disebabkan hilangnya satu spesies dalam ekosistem bisa dengan cepat digantikan oleh spesies lain sehingga rantai makanan tetap berjalan. Contohnya, apabila populasi katak ini menghilang, maka ular masih dapat memakan tikus sebagai alternatif makanannya. Nah, inilah yang disebut jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Ada tumbuhan dimakan belalang, ya, bisa juga tumbuhan itu dimakan oleh kelinci. Kemudian belalang dimakan tikus, tikus dimakan ular, ya. Ketika tikus ini punah, ular bisa memakan katak. Ada alternatif makanan lain. Begitu juga ketika katak punah, ular masih ada alternatif lain untuk memakan tikus. Nah, begitu seterusnya. Ini adalah jaring-jaring makanan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah piramida makanan. Piramida makanan adalah piramida yang menggambarkan hubungan antar organisme pada setiap tingkatan trofiknya. Hubungan yang terbentuk antara suatu organisme dalam piramida makanan yaitu kerucut seperti piramida. Piramida makanan adalah suatu gambaran secara umum yang berhubungan antara komponen biotik dalam suatu ekosistem. Berbeda dengan rantai makanan tadi, piramida makanan ini menggambarkan sebuah interaksi antar komponen biotik lebih dari sekedar suatu peristiwa makan dan dimakan dalam sebuah rantai makanan. Dalam sebuah ekosistem, tumbuhan sebagai produsen yang mempunyai jumlah populasi yang lebih besar dibanding dengan tingkat trofik lainnya. Jumlah dari populasi produsen lebih besar dari konsumen tingkat pertama, konsumen kedua, konsumen ketiga, dan seterusnya hingga sampai dengan konsumen puncak. Nah, berdasarkan dari perbedaan tingkat populasi ini bisa digambarkan sebuah diagram berbentuk piramida. Nah, dalam sebuah peristiwa makan dan dimakan atau rantai makanan yang sudah dibahas sebelumnya ini menggambarkan sebuah interaksi predasi antar organisme dalam satu garis lurus atau linear. Sementara dalam piramida makanan ini menunjukkan suatu jumlah organisme dalam tingkat trofik suatu ekosistem. Nah, inilah contoh dari bentuk piramida makanan di mana di tingkat produsen ada tumbuhan, ya, yang memang sebagai organisme autotrof atau yang menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian ada konsumen tingkat pertama, ini contohnya ada ulat, belalang ataupun tikus, ya, yang memakan langsung tumbuhan. Nah, kemudian di tingkatan trofik yang ketiga, ya, atau di konsumen tingkat 2 ada seperti ayam, ya, katak, dan yang tingkatan trofik keempat atau dalam gambar ini sebagai konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak ada ular ataupun elang. Nah, inilah contoh dari piramida makanan. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, kita lanjut dengan presentasi ya. Silakan kelompok pertama maju. Presentasi sudah selesai, diakhiri dengan kelompok terakhir ya, kelompok 6. Luar biasa sekali penampilan kalian. Mari kita sama-sama simpulkan dari presentasi kelompok masing-masing. Dari penjelasan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 kira-kira sudah dipahami belum? Sudah, Bu. Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak?
Nggak ada, Bu. Nah, tidak ada. Ya, kalau begitu kita simpulkan sama-sama ya. Kesimpulan materi hari ini, yang pertama itu tentang aliran energi. Apa itu aliran energi? Aliran energi adalah suatu proses transfer energi dari produsen ke konsumen. Baik itu konsumen 1, 2, 3, dan 4. Nah, itu arti dari aliran energi. Terus aliran energi dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah rantai makanan. Yang kedua jaring-jaring makanan. Yang ketiga piramida makanan. Ya. Nah, rantai makanan itu apa? Ya, rantai makanan adalah proses atau peristiwa makan dan dimakan yang satu arah atau dalam satu arah, ya, yang terdiri dari produsen, kemudian konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan konsumen 4. Ya, produsen contohnya padi yang bertindak sebagai produsen, kemudian konsumen 1 yaitu hewan herbivora, konsumen 2 hewan karnivora, kemudian konsumen 3 hewan omnivora, kemudian yang keempat adalah pengurai. Yang kedua itu tentang jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan dari sekumpulan rantai makanan. Artinya satu individu itu bisa dimanfaatkan oleh beberapa individu lainnya. Beda dengan rantai makanan. Kalau rantai makanan, satu individu dapat dimanfaatkan atau dimakan oleh satu individu saja. Itu secara urut. Kemudian kalau piramida makanan itu sekumpulan dari jaring-jaring makanan, ya, atau dari sekumpulan jaring-jaring makanan yang membentuk piramida. Ya, di sana di dalam piramida makanan itu ada yang disebut taraf tropi. Taraf tropi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Biasanya taraf tropi pertama itu diduduki oleh produsen. Taraf tropi kedua itu oleh konsumen 1. Taraf tropi ketiga oleh konsumen 2, dan seterusnya. Seperti itu. Pada piramida makanan itu dibagi menjadi bagian, yaitu piramida biomasa, piramida jumlah, ya, itu bagian daripada piramida. Baik, itu anak-anak kesimpulan materi hari ini bisa dipahami semuanya kan? Bisa. Ya, anak-anak untuk tugas minggu depan, ya, jangan lupa itu dikerjakan, ya. Kemudian nanti kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya dengan materi daur biogeokimia. Nah, pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Tapi sebelumnya, ya, dari penampilan presentasi kelompok 1 sampai 6 yang terbaik, ya, presentasi dan materinya itu adalah kelompok 3. Yeay. Kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Ya. Baik anak-anak, pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.